bahwa mati tidak pernah menunggu sakitmu, mati tidak pernah menunggu tuamu, mati tidak pernah menunggu taubatmu. Ada 5 konsep orang beruntung yang saya angkat di dalam buku saya. Ada 5. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Orang beruntung yang kedua adalah orang yang beribadah sampai ikhlas, tidak perlu ikhlas dulu baru beribadah. Ibadah aja dulu. Persoalan berapa diberi nilai oleh Allah, itu hak prerogatif dari Allah. Orang beruntung yang ketiga adalah orang yang berinfak, berzakat, bersedekah sampai dia kaya, nggak nunggu kaya dulu baru berinfak, baru sedekah, baru zakat. Beko lah dan berinfak ala kayo dan beko baru dinyumbang ke Mas Haji, keburu mati, nggak sempat berinfak bersedekah. Orang beruntung yang keempat adalah orang yang berdakwah sampai alim, nggak nunggu alim dulu baru berdakwah. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nar fa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini, terutama nikmat sehat dan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah gerakkan kaki kita, Allah gerakkan hati kita untuk kita bisa hadir di rumah Allah ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita dan ayunan tangan kita tadi ke sini satu persatu menggugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan setiap langkah kita dan ayunan tangan kita satu persatu dicatat oleh Allah menjadi amal ibadah dan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selawat beri salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan besok kita akan mendapatkan bantuan dan pertolongan serta syafaat dari Rasulullah. Mudah-mudahan besok kita akan dipanggil untuk berkumpul di telaga Al-Haudnya Rasulullah. Mudah-mudahan besok kita bisa ikut bersama dengan Rasulullah untuk masuk ke jannahnya Allah. Jamaah rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana ketika Isra dan Mi'raj Rasulullah diperlihatkan oleh Allah melalui perantaran malaikat Jibril. Begitu istimewanya Jannatul Firdaus dan begitu dahsyatnya Jahannam. Lalu setelah kembali dari Isra dan Mi'raj, Rasulullah menyampaikan khutbah di depan para jamaah dan sahabat. Apa yang beliau sampaikan? Uridat alayyal jannah wan nar, kata Rasulullah. Telah diperlihatkan
sorga, wanar neraka. Falam arakal yauma fil khairi wassarri. Tapi aku tidak melihat kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Walau ta'lamun ma'a'lam. Jika kalian menyaksikan apa yang aku lihat, la dahittum qalilan. Kalian pasti akan tertawa, tetapi sedikit. Walaka baitun kasiran. Kalian pasti akan menangis sebanyak-banyaknya. Sebenarnya pesan ini untuk kita hari ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena berkaitan dengan pergantian tahun hijrah, yang insya Allah mungkin besok kita akan masuk ke tahun 1444 hijriah, dan hari ini kita berada di 30 Zulhijjah. Saya mengambil topik yang cukup ringan, menjadikan momentum hijrah untuk kita bertransformasi menjadi mukmin yang beruntung. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat ke-20, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang-orang yang beriman, yang berhijrah, berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta, dengan jiwanya. Azzamu darajat Allah, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, itu orang-orang yang memperoleh kemenangan atau orang-orang yang beruntung. Kalau kita lihat dari surat At-Taubah ini ada 3 narasi penting. Yang pertama adalah hijrah. Lalu bagaimana kita mendapatkan derajat di sisi Allah dan menjadi orang-orang yang beruntung atau yang memperoleh kemenangan. Sekarang kita lihat hijrah. Apa itu hijrah? Apakah hijrah hanya berubah secara aksesoris dalam kehidupan kita? Bukan. Hijrah berasal dari kata bahasa Arab yang disebut dengan yahruju, yang secara epistemologi berarti perpindahan tempat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, berpindah dari Makkah ke Madinah. Karena beliau ketika itu terancam oleh musuh-musuh Islam, baik secara politik, secara sosial, maupun secara ekonomi. Tetapi hijrah itu bukan sekedar perpindahan Nabi. Ia memiliki dimensi yang amat dahsyat dari prosesi hijrah itu. Di mana hijrah Rasulullah menyatukan antara teori dan praktek dalam Islam. Hijrah menyatukan antara akidah dan amal. Hijrah menyatukan antara lahir dan batin, sebagaimana disatukannya periode Makkah yang menanamkan nilai-nilai tauhid dan periode Madinah yang menanamkan nilai-nilai amal dalam kita berislam. Maka Rasulullah mengatakan, setelah hijrahku ini tidak ada lagi hijrah. Maka hijrah Rasulullah itu disebut dengan hijrah makaniyah. Tetapi konteks hijrah kita hari ini adalah hijrah ma'nawiyah. Apa itu hijrah ma'nawiyah? Hijrah bikalbi, hati yang selalu bersih, hati yang berbaik sangka, hati yang tidak suuzon. Itu yang disebut dengan hijrah bikalbi, hijrah hati. Lalu yang kedua, hijrah dalam konteks kita hari ini adalah hijrah bilisan. Hijrah dengan perkataan-perkataan yang baik, yang menyejukkan, tidak mengadu domba, tidak membuat perpecahan, tidak membuat rasa narasi-narasi yang menyesatkan. Tetapi perkataan-perkataan yang memberikan kedamaian, kebersamaan di tengah-tengah umat. Lalu yang ketiga,
Yang disebut dengan hijrah bil arkan, hijrah dengan tangan kita yang selalu menolong, yang selalu memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan tanpa melihat dia dari mana dan berasal dari mana. Itu konteks hijrah yang kita lakukan pada saat ini. Lalu yang kedua, ada tantangan yang kita hadapi hari ini. Kita berada saat ini di era globalisasi, di era kemajuan teknologi dan transportasi yang begitu luar biasa. Yang ketika kita tidak siap, kita akan tergilas dengan perubahan dan peradaban yang berada di dunia ini. Apa dampak terburuk dari sebuah lompatan teknologi dan globalisasi hari ini adalah bagaimana kita melihat perilaku hedonisme yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana perilaku hedon, perilaku yang mengidolakan dunia tanpa pernah dia tahu bahwa semua yang ada di dunia dan isinya ini adalah milik Allah. Tetapi hedonisme adalah tujuannya hanya untuk dunia semata. Dia lupa dengan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah pemilik segala yang ada di langit, Allah pemilik yang ada di bumi dan seluruh isinya. Itu yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat kita hari ini. Lalu yang ketiga, dalam surat At-Taubah tadi ada narasi orang-orang yang memperoleh kemenangan. Wa ulaika humul faizun. Saya mengartikan orang-orang yang memperoleh kemenangan ini adalah orang yang beruntung, orang-orang yang besok mendapatkan tiket untuk masuk ke jannahnya Allah. Maka dalam sebuah kehidupan apapun di dunia selalu berpasangan. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Maka ketika ada yang beruntung, tentu ada yang rugi. Sekarang kita lihat, apa itu merugi dalam kehidupan di dunia. Dalam Al-Quran dikatakan, Kul hal nunabbiukum bil akhsarina amalan. Katakanlah, maukah kalian memberitahu orang-orang yang merugi amalannya? Allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang yang sia-sia dalam hidup di dunia. Wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Sementara dia mengira bahwa dia telah berbuat sebaik-baiknya. Enggak jaminan kalau 10 kali naik haji, 80 kali umroh, kalau Allah enggak ridho, sia-sia. Ilia barako mudia basangan dikecek balaboki rupokok nantamakan. Makanya Buya Hamka mengatakan, kalau duit segedai duit, babi di hutan duit. Kalau bakar rajo segedai bakar rajo, kabau di sawah bakar rajo. Dalam itu filosofi yang disampaikan oleh Buya Hamka. Maka mulai dalam momentum hijrah, kita bertransformasi untuk menjadi orang-orang yang beruntung. Orang yang beruntung, orang yang selalu dituntun oleh Allah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك humul muflihun. Muflihun itu orang-orang yang beruntung. Orang beruntung adalah orang yang selalu dituntun oleh Allah, yang selalu diberi petunjuk oleh Allah, dan mudah-mudahan kita masuk dalam kategori orang-orang yang beruntung yang hadir dalam majelis Jumat ini. Satu lagi orang beruntung siapa? Orang yang timbangan amal kebaikannya lebih besar daripada dosa-dosanya. Itulah orang-orang yang beruntung.
Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum ila wa'tahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum summa ila rabbikum turja'un. Shadaqallahul azim. Pada khutbah kedua ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ketika Allah memerintahkan Jibril untuk menyampaikan 3 pesan penting kepada Rasulullah. Sebenarnya pesan ini bukan untuk Rasulullah, sebenarnya pesan ini adalah untuk kita hari ini. Apa pesannya yang dibawa oleh Jibril yang pesannya berasal dari Allah? Ya Muhammad, aisi masita fa'inaka maitum. Hiduplah sesuka hatimu, tetapi kamu akan mati. Itu pesan pertama. Pesan kedua, ya Muhammad, wahdi masita fa'inaka mufaraqahu. Cintailah di dunia ini apa yang kamu mau cintai, tetapi ingat semua yang kamu cintai itu pasti akan ditinggalkan. Pesan yang ketiga, ya Muhammad, wa'mal masita fa'innaka majzum bihi. Silakan berbuatlah sesuka hatimu, tetapi ingat semua besok akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sebagai kesimpulan, bagaimana kita menjadi orang-orang yang beruntung dalam kehidupan di dunia? Saya menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Power of Hijrah. Bahwa mati tidak pernah menunggu sakitmu, mati tidak pernah menunggu tuamu, mati tidak pernah menunggu taubatmu. Ada 5 konsep orang beruntung yang saya angkat di dalam buku saya itu. Siapa orang yang beruntung? Ada 5. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Orang beruntung yang kedua adalah orang yang beribadah sampai ikhlas, tidak perlu ikhlas dulu baru beribadah. Ibadah aja dulu. Persoalan berapa diberi nilai oleh Allah, itu hak prerogatif dari Allah. Orang beruntung yang ketiga adalah orang yang berinfak, berzakat, bersedekah sampai dia kaya, nggak nunggu kaya dulu baru berinfak, baru sedekah, baru zakat. Beko lah dan berinfak, ala kayo dan beko baru nyumbang ke Mas Haji, keburu mati, nggak sempat berinfak, bersedekah. Orang beruntung yang keempat adalah orang yang berdakwah sampai alim, nggak nunggu alim dulu baru berdakwah. Karena dakwah tidak harus di atas mimbar ini. Hayya 'alas shalah. Anak-anak sedang asik main game atau kawan-kawan sedang asik main domino di lapau, berhenti. Dakwah kita adalah sholat dulu, tinggalkan itu semua. Itu dakwah yang kecil di tengah-tengah keluarga kita. Dan yang kelima orang yang beruntung adalah orang yang ke Mas Haji sampai mati, nggak mati dulu baru dibawa ke Mas Haji. Mati dulu baru dibawa ke Mas Haji, mintanya posisi di muka imam. Mari kita tutup dengan berdoa, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita
Mudah-mudahan di tahun baru Islam besok, mudah-mudahan kita akan semakin lebih baik, dan mudah-mudahan besok kita akan berkumpul di jannahnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan khasirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mal yukafi majidah. Ya Rabbana kama yanbaghi wal karimi wa azmi sultanih. Allahumma fir lil mu'mini wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum man amwat innaka sami'un karimun mujibud da'wat. Ya khadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nasalaka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma innaka hawina alaina fi sakaratil maut wa najatan minal afidal sab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw ata'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la qata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrillahi